Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Alfian ME. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota yang sama-sama menyelesaikan tugas ini. Dengan saya sendiri, Elindian Kartikasari, dan teman saya Feti Triana. Langsung saja, ini presentasi video dari kelompok kami. Pada pertemuan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang produk penyaluran dana atau financing bank. Dalam menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama jual beli, kemudian bagi hasil atau untung, dan kemudian sewa. Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama murabahah, kemudian salam, dan kemudian istisna. Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan jual beli, di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka. Dalam fikih klasik, murabahah dilakukan secara tunai. Dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. Dalam fikih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam praktek perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli. Bank dalam meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara murabahah apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan atau diskon, tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual. Untuk praktek murabahah menurut fikih, yang pertama, nasabah memesan barangnya tersebut kepada bank, kemudian bank membeli kepada pihak ketiga. Setelah membeli kepada pihak ketiga mengantarkan barangnya itu ke bank. Setelah itu, bank menjual barangnya kepada nasabah, dan dalam waktu yang ditentukan, nasabah yang membayar ke bank. Kemudian murabahah dalam praktek perbankan syariah. Yang pertama, nasabah memesan barangnya itu kepada bank. Setelah itu, bank membeli kepada pihak ketiga. Barang yang dipesan oleh bank langsung dihantarkan oleh pihak ketiga kepada nasabah. Setelah itu, bank menjualnya kepada nasabah, dan akhirnya nasabah membayar sesuai dengan jadwal waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Saya Feti Triana, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu salam dan istisna. Salam merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi, dan barang tersebut harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible. Dalam salam, bank bertindak selaku pembeli. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Bank dapat menjual barang tersebut kepada nasabah lain dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi penyaluran seperti ini tidak dikaitkan dengan salam yang pertama, karena penyaluran seperti ini dikatakan sebagai salam paralel. Apabila nasabah gagal menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya, barang harus tetap dihantarkan walaupun terjadinya penundaan karena kegagalan. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat membatalkan kontrak salam. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktunya. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan akad. Dan yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah sehingga pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Selanjutnya yaitu istisna. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Akad istisna mirip dengan akad salam, hanya saja perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai serta cara pembayarannya. Nah, pada istisna, objek yang dibiayai bersifat customized, sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Sedangkan pada salam, barang yang dibiayai adalah bersifat terstandarisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa
istisna merupakan akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dan seorang produsen, yaitu pihak kedua, di mana agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang telah disepakati antara keduanya, yaitu pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh. Pada dasarnya, ada beberapa mekanisme pembayaran istisna yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang. Dan yang ketiga, pembayaran ditangguhkan. Nah, dalam istisna, penetapan harga jual atas objek istisna wajib ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai pembeli atau pemesan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama masa istisna. Konsumen dapat melakukan pembayaran cicilan objek istisna atas pemesanan barang sejak akad ditandatangani atau dengan cara pembiayaan lain. Aplikasian salam dan istisna menurut fikih, cara yang pertama dilakukan adalah pembeli memesan dan membayar kepada penjual. Setelah barang selesai, maka barang tersebut dihantarkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, salam dan istisna dalam praktik perbankan. Yang pertama, bank selaku pembeli memesan kepada penjual atau nasabah dan membayarnya. Langkah yang kedua adalah ketika barang selesai, barang tersebut dihantarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah bank menjual lagi dengan pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Itu disebut dengan salam paralel. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.